Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan tentang autokorelasi. Sebelum kita memaparkan materi, perkenankan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama Erdia Eka Pujiana, NIM 143 sebagai pemateri pertama. Kemudian saya sendiri Yuana Eva Lestari, NIM 144 sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Kemudian ada Syandana Putri Kusuma Wardani, NIM 119 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Muhammad Alfi Badawi, NIM 109 sebagai pemateri keempat, yaitu yang terakhir ada Ahmad Hafi Nur Samsu, NIM 123 sebagai pemateri kelima. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berupa uji autokolerasi. Saya, Erdia Eka Pujiana, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan bab pertama, yaitu sifat dan konsekuensi dari autokolerasi. Yang pertama, beberapa alasan munculnya autokolerasi menurut Gunjarati 2003. Yang pertama, adanya kelambanan data yang digunakan adalah runtun waktu. Yang kedua, adanya spesifikasi bias. Yang ketiga, adanya kelambanan dalam regresi dengan menggunakan data runtun waktu. Nah, pertanyaannya, apa itu autokolerasi? Autokolerasi berarti adanya kolerasi antara anggota observasi satu dengan anggota observasi lainnya yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokolerasi merupakan kolerasi antara residual satu dengan residual yang lainnya, sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan antara residual satu dengan residual yang lainnya. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi autokolerasi? Jika kita menganalisis data runtun waktu, maka residual antara waktu akan saling berhubungan. Oleh karena itu, data runtun waktu diduga seringkali mengandung unsur autokolerasi, sedangkan data cross section jarang sekali ditemukan adanya unsur autokolerasi. Nah, bagaimana bentuk kolerasi antara residual tersebut? Terjadinya autokolerasi bisa positif maupun negatif. Sebagian besar data dari time series mengandung unsur autokolerasi yang positif daripada unsur autokolerasi yang negatif. Hal ini terjadi karena data time series seringkali menunjukkan adanya tren sama, yaitu adanya kesamaan pergerakan antara naik ataupun turun. Nah, selanjutnya, apa konsekuensinya jika ada masalah autokolerasi di dalam model regresi terhadap estimator metode OLS? Akankah kita masih mempunyai estimator yang bersifat blue atau tidak? Dengan begitu, adanya persamaan berikut, di mana YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah ET, yang umumnya menjelaskan masalah hubungan antara residual yang satu dengan residual yang lainnya dalam persamaan model autogresif tingkat pertama. Di dalam model ini, residual ET hanya tergantung dari residual sebelumnya atau ET dikurangi 1. Dengan persamaan berikut, ET sama dengan rho ET dikurangi 1 ditambah FT, di mana minus 1 lebih kecil daripada rho dan lebih kecil daripada 1. Rho di sini berperan sebagai parameter yang menjelaskan hubungan antara residual ET. Residual FT ini kita asumsikan mempunyai rata-rata 0, mempunyai varian yang konstanta, dan tidak mengandung unsur autokolerasi. Dengan adanya autokolerasi di dalam model tersebut, maka estimator dalam model OLS sebagai berikut. Beta 1 sama dengan sigma XI YT per sigma XI kuadrat. Estimator beta 1 masih bersifat linier dan tidak bias, sedangkan pada
Sedangkan pada varian estimator yang tidak mengandung masalah autokolerasi sebagai berikut. Varian sama dengan to kuadrat per sigma xi kuadrat. Dengan demikian, jika ada autokolerasi dalam regresi, maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik 3. Yang pertama, estimator metode kuadran terkecil masih linier. Yang kedua, estimator metode kuadran terkecil masih tidak bias. Dan yang ketiga, estimator metode kuadran terkecil tidak mempunyai data minimum lagi. Jadi, adanya autokolerasi estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang blue, hanya lu. Apa akibatnya jika estimator tidak mempunyai varian yang minimum? Akibatnya akan ada dua. Yang pertama, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya. Yang kedua, selanjutnya internal estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan pemateri kedua. Saya Yuwana Eva Lestari, NIM 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi masalah autokorelasi. Deteksi masalah autokorelasi dapat dideteksi dengan dua cara, yaitu dengan metode Durbin-Watson atau biasa disebut dengan DW. Yang kedua yaitu metode Brosgolfrey. Yang pertama yaitu metode Durbin-Watson. Model sederhana dari metode ini yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah error T. Hubungan antara variabel gangguan atau ET hanya tergantung dari variabel gangguan sebelumnya, yaitu ET min 1 atau disebut dengan model AR. ET sama dengan rho ET min 1 ditambah FT. Jika rho sama dengan 0, maka ET sama dengan FT, sehingga variabel gangguan di dalam persamaan tersebut tidak saling berhubungan atau tidak adanya autokorelasi. Oleh karena itu, hipotesis 0 tidak adanya autokorelasi dapat ditulis dengan H0 dibanding rho sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya H alfa dibanding rho lebih dari 0 atau H alfa dibanding rho kurang dari 0 atau H alfa dibanding rho tidak sama dengan 0. Karena sebagian besar dari data time series menunjukkan adanya autokorelasi positif, maka H alfa dibanding rho lebih dari 0. Uji Durbin-Watson tersebut didasarkan dari residual metode OLS, yaitu rumusnya yang ada di kolom. Kemudian, di mana ET adalah residual metode kuadran terkecil, di mana D terhubung erat dengan rho, dan bagaimana mendapatkan uji statistikanya dengan melakukan manipulasi persamaan. Dari persamaan tersebut dihasilkan D kira-kira sama dengan 1 ditambah 1 min 2P, yaitu sama dengan 2 min 2P. Dari persamaan tersebut merupakan koefisien autokorelasi order pertama sebagai proksi dari pro. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya D kira-kira sama dengan 2 kurung buka 1 dikurangi pro kurung tutup. Karena pro kurang dari sama dengan 1 dan pro lebih dari sama dengan min 1, maka berimplikasikan bahwa D kurang dari sama dengan 4 dan D bisa lebih dari sama dengan 0. Dari pembahasan sebelumnya dapat saya simpulkan bahwasanya dari persamaan tersebut, jika rho sama dengan 0 maka nilai D sama dengan 2, yang berarti tidak adanya masalah autokorelasi. Oleh karena itu, sebagai aturan kasar atau rule of thumb, jika nilai D
kira-kira sama dengan 2, maka kita bisa mengatakan bahwasanya tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika pro sama dengan lebih dari 1, maka nilai D kira-kira sama dengan 0, mengidentifikasi adanya autokorelasi positif. Oleh karena itu, nilai D yang semakin mendekati 0 menunjukkan semakin besar terjadinya autokorelasi positif. Jika pro sama dengan min 1 dengan nilai D kira-kira sama dengan 4, yang berarti adanya autokorelasi negatif. Dengan demikian, nilai D yang semakin besar mendekati 4, maka semakin besar terjadinya masalah autokorelasi negatif. Kemudian dari kesimpulan tersebut dapat ditulis menggunakan tabel uji statistik Durbin-Watson atau D. Di situ sudah dipaparkan bahwasanya menolak hipotesis 0, kemudian daerah keraguan-raguan, gagal menolak hipotesis 0, kemudian daerah keraguan-raguan, tidak adanya keputusan, kemudian menolak hipotesis 0. Yang kedua yaitu metode Bruce-Godfrey atau uji Lekre multilinear atau LM. Model regresi sederhananya yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XT ditambah error T. Kita asumsikan model residualnya mengikuti model autokorelasi dengan order row atau disingkat dengan AP atau AR. ET sama dengan row 1 ET min 1 ditambah row 2 ET min 2 ditambah selanjutnya kemudian ditambah dengan row P ET min P ditambah FT, di mana FT dalam model ini mempunyai ciri sebagaimana dalam persamaan tersebut memenuhi asumsi LS, yakni E dalam kurung FT tutup kurung sama dengan 0 atau var T sama dengan mu pangkat 2 dan cof kurung buka FT, FT min 1 kurung tutup sama dengan 0. Sebagaimana uji Durbin-Watson untuk AR yaitu 1, maka hipotesis 0 tidak adanya autokorelasi untuk model AR row. Dapat diinformasikan sebagai berikut. H0 dibanding row 1 sama dengan row 2 sama dengan seterusnya sampai dengan row P sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu H alpha dibanding row 1 tidak sama dengan row 2, tidak sama dengan seterusnya sampai row P tidak sama dengan 0. Jika kita gagal menolak H0, maka dikatakan tidak adanya autokorelasi dalam model. Melakukan regresi residual ET dengan variabel independen yaitu XT. Jika lebih dari satu variabel independen, maka kita harus melakukan semua variabel independen dan log dari residual tersebut, yaitu jika C² atau X kuadrat hitung lebih dari nilai kritis C² X kuadrat pada derajat kepercayaan tertentu atau alfa, maka H0 ditolak. Secara statistik, signifikansi tidak sama dengan 0, maka ada masalah autokorelasi dalam model. Kemudian, jika C² atau X kuadrat hitung kurang dari nilai kritis C² X kuadrat pada derajat kepercayaan tertentu atau alfa, maka H0 diterima. Secara statistik, signifikansi sama dengan 0, maka tidak adanya masalah autokorelasi dalam model. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya penentuan ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat dari
nilai probability atau chi-square x kuadrat. Jika nilai probability lebih besar daripada alfa yang dipilih, maka kita gagal menolak H0, yang berarti tidak adanya autokorelasi. Kemudian sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alfa yang dipilih, maka kita menolak H0, yang berarti ada masalah autokorelasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Syandana Tama Putri Kusmawardani di sini akan menjelaskan mengenai penyembuhan autokorelasi. Baik, setelah kita ketahui konsekuensi masalah autokorelasi di mana estimator dari metode OLS masih linier, tidak bias tetapi tidak mempunyai varian yang minimum, maka tibalah saatnya kita akan membahas bagaimana mengatasinya atau mengobatinya. Nah, di situ terdapat persamaan. Nah, persamaannya bisa kita lihat di PPT yang ada di belakang saya ini. Nah, di mana residual VT dalam persamaan tersebut sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS. Sekarang kita bisa mengaplikasikan metode OLS terhadap transformasi variabel Y dan variabel X dan mendapatkan estimator yang menghasilkan karakteristik estimator yang blue. Metode ini disebut dengan generalist least square atau GLS. Oke, yang kedua yaitu ketika struktur autokorelasi tidak diketahui. Walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangatlah mudah untuk dilakukan, yaitu dengan cara metode GLS atau generalist least square itu tadi, namun metode ini dalam prakteknya sangat sulit untuk dilakukan. Kesulitan ini muncul dikarenakan kita sulit untuk mengetahui nilai P-nya. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasi P-nya itu tadi. Ada beberapa metode yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonometrika untuk mengestimasi nilai P-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfi Badawi sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode referensi tingkat pertama. Nilai P terletak pada min 1 kurang P kurang 1. Jika nilai P sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi residual tingkat pertama. Namun jika nilai P sama dengan kurang lebih 1, maka model mengandung autokorelasi baik positif maupun negatif. Ketika nilai P lebih 1, maka autokorelasi dapat disembuhkan dengan diferensi tingkat pertama, metode generalized difference equation. Misalkan kita punya model sederhana seperti persamaan di bawah. Nah, contoh ya, YT sama dengan B0 tambah B1 XT plus XT. Nah, untuk rumus bisa dilihat pada PPT. Untuk materi berikutnya yaitu estimasi P didasarkan pada Barenblatt-Webb. Metode transformasi dengan first difference bisa digunakan hanya jika nilai P tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini hanya akan valid jika nilai P sama dengan lebih 1, yaitu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui asumsi bahwa P sama dengan plus 1? Barenblatt telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa P sama dengan lebih 1 atau plus 1. Uji statistik dari Barenblatt-Webb ini dikenal dengan uji statistik G. Rumus statistiknya adalah yaitu bisa dilihat dalam PPT. Untuk materi selanjutnya, estimasi P didasarkan pada statistik D. Durbin Watson. Kita hanya bisa
mengaplikasikan metode transformasi first difference jika nilai P tinggi, yakni mendekati 1. Metode ini tidak bisa digunakan ketika P rendah. Untuk kasus nilai P rendah, maka kita bisa menggunakan statistik D dari Durbin-Watson seperti di dalam persamaan di bawah ini, yaitu D sama dengan 2 + 1 min P, atau dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan 1 min D per 2. Baik, saya Mas Davin Samsu sebagai pemateri terakhir akan meneruskan materi autokorelasi dari pemateri sebelumnya. D. Estimasi P dengan metode 2 langkah Durbin. Untuk menjelaskan metode ini, maka kita kembali ke model Generalized Difference Equation persamaan 8.24. Kita tulis kembali persamaan tersebut sebagai berikut. YT min P YT min 1 sama dengan beta 0 kurung buka 1 min P plus beta 1 kurung buka XT min P XT min 1 kurung tutup plus ET min P ET min 1, atau dapat kita tulis kembali menjadi YT sama dengan beta 0 kurung buka 1 min P plus beta 1 kurung buka XT min BXT min 1 plus PYT min 1 plus VT, di mana VT sama dengan ET min ET min 1. Setelah mendapatkan persamaan 8.37, Durbin menyarankan untuk menggunakan prosedur 2 langkah untuk mengestimasi P, yaitu 1. Lakukan regresi dalam persamaan 8.37 dan kemudian perlakukan nilai koefisien YT-1, yaitu P sebagai nilai estimasi dari P. Walaupun ini bias, tetapi merupakan estimasi yang P yang konsisten. 2. Setelah mencapai P pada langkah pertama, kemudian lakukan transformasi variabel YT sama dengan YT, min PYT min 1 dan XT sama dengan kurung buka X min PXT min 1, dan kemudian lakukan regresi metode OLS pada transformasi variabel persamaan pada gambar 8.24. Contoh 8.8 metode 2 langkah Durbin permintaan impor. Regresi permintaan impor pada contoh 8.1 sebelumnya terletak di daerah keraguan-raguan. Kita akan mencoba menghilangkan unsur autokorelasi dengan metode 2 langkah dari Durbin. Kita mengestimasi persamaan 8.38 untuk mencari nilai estimasi P sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 kurung buka 1 min P plus beta 1 kurung buka XT min P XT min 1 plus beta 2 kurung buka XT min P X 2T min 1 plus PYT min 1 plus VT. Nilai koefisien B pada variabel YT-1 merupakan nilai estimasi P. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sama dengan 0,5257. Hasil estimasi Generalized Difference Equation dapat dilihat dalam persamaan 8.39. Nilai statistik hitung D sama dengan 1,6468. Sedangkan nilai kritis D pada alfa sama dengan 5%, dengan N sama dengan 22 dan K sama dengan 1, besarnya DL sama dengan 1,147 dan DU sama dengan 1,541. Karena nilai D terletak antara DE dan 4 min DU, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada autokorelasi di dalam model tersebut. Estimasi P dengan metode Cochrane-Orkut. Uji ini merupakan uji alternatif untuk memperoleh nilai P yang tidak diketahui. Metode Cochrane-Orkut ini sebagaimana metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual ET. Kita misalkan mempunyai model regresi sederhana sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 plus beta 1 kali XT plus ET. Diasumsikan bahwa residual ET mengikuti pola autoregresif sebagai berikut.
ET sama dengan PET min 1 plus VT, di mana residual VT memenuhi asumsi residual metode OLS, yakni E kurung buka VT sama dengan 0, varian kurung buka T bintang sama dengan A kuadrat, dan kovarian kurung buka VT, VT min 1 sama dengan 0. Metode yang kita bicarakan sebelumnya untuk mengestimasi P hanya merupakan estimasi tunggal terhadap P. Oleh karena itu, Cochrane-Orkut ini merekomendasi untuk mengestimasi P dengan regresi yang bersifat iterasi sampai mendapatkan nilai P yang menjamin tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model ini. Adapun metode iterasi dari Cochrane-Orkut dapat dijelaskan sebagai berikut. 4. Karena kita tidak mengetahui apakah nilai P tadi dari persamaan 8.42 adalah nilai estimasi yang terbaik, maka masukkan nilai beta 1 sama dengan beta 0 kurung buka 1 min, dan beta 0 yang diperoleh dalam persamaan 8.44 ke dalam persamaan awal 8.40, dan kemudian dapatkan residualnya ET sebagai berikut. ET sama dengan YT min beta 0 min beta 1 X kali XT. 5. Kemudian estimasi regresi sebagai berikut. ET sama dengan PET plus WT. 6. P yang kita peroleh dari persamaan 8.46 ini merupakan langkah kedua mengestimasi nilai P. Karena kita tidak juga mengetahui apakah langkah kedua ini mampu mengestimasi nilai P yang terbaik, maka kita dapat melanjutkan pada langkah ketiga dan seterusnya. Yang jadi pertanyaannya, sampai berapa langkah kita harus berhenti melakukan proses iteratif untuk mendapatkan nilai P. Menurut Cochrane-Orkut ini, estimasi nilai P akan kita hentikan jika nilainya sudah terlalu kecil. Contoh 8.9 metode Cochrane-Orkut permintaan impor. Berdasarkan uji Durbin-Watson maupun LM, regresi permintaan impor mengandung masalah autokorelasi. Estimasi model AR1 pada persamaan 8.42 menghasilkan nilai P sebesar 0,304191. Hasil estimasi generalized difference equation dapat dilihat dalam persamaan 8.47. Nilai statistik hitung D sama dengan 1,6468, sedangkan nilai kritis D pada alfa sama dengan 5%, dengan N sama dengan 22, dan K sama dengan 22, besarnya DL sama dengan 1,147 dan DU sama dengan 1,541. Karena nilai D terletak antara DU dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada autokorelasi di dalam regresi tersebut. F. Metode Newey, Whitney, dan Kenneth. Penyembuhan masalah autokorelasi pada subbab sebelumnya terfokus pada manipulasi persamaan sehingga bias terbebas dari masalah autokorelasi. Sebagaimana kasus heteroskedastisitas, para ahli ekonometrika juga telah mencoba mengembangkan metode standar error yang konsisten bila terjadi masalah autokorelasi. White telah mengembangkan metode standar error yang konsisten bila terdapat masalah heteroskedastisitas yang dikenal dengan Heteroskedasticity Consistent Covariance Metric Estimator atau HCCME. Namun HCCME didasarkan pada asumsi bahwa variabel gangguan E tidak saling berhubungan atau tidak ada serial korelasinya. Metode selanjutnya yang dikembangkan oleh Newey, Whitney, dan Kenneth memasukkan masalah unsur baik heteroskedastisitas maupun masalah autokorelasi. Standar error yang konsisten bila ada unsur baik heteroskedastisitas maupun autokorelasi ini dikenal dengan Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Metric atau HAC. Formula penurunan HAC ini tidak sesederhana seperti HCCME sebelumnya, namun sekarang sudah banyak program komputer seperti EFUSE menyediakan perhitungan HAC. Contoh 8.10 penyembuhan autokorelasi metode Newey, Whitney, dan Kenneth HAC.
Model regresi permintaan impor pada contoh 8.5 sebelumnya mengandung masalah autokorelasi sehingga memerlukan penyembuhan masalah autokorelasi. Sekarang kita akan mencoba menyembuhkan masalah autokorelasi dengan mencari standar error yang konsisten bila terjadi autokorelasi dengan menggunakan software eViews. Hasil estimasi dengan eViews ditampilkan tabel 8.4 sampai 8.5. Pada tabel 8.4 menyajikan hasil regresi dengan menggunakan metode OLS dengan adanya autokorelasi. Sedangkan pada tabel 8.5 menyajikan standar error yang konsisten dari Newey, Whitney, dan Kenneth. Sama seperti pada kasus heteroskedastisitas, kita sekarang mempunyai standar error yang konsisten sehingga kita bisa melakukan evaluasi uji T maupun uji F meskipun ada masalah autokorelasi. Ini adalah tabel regresi eViews contoh perbandingan metode OLS dan metode HAC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.